Shalom, salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tetap bersama saya, Pendeta Binsar Sianipar, BBS. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita akan membahas mengenai Matius 28 ayat 19 sampai 20 yang sering diplesetkan oleh para pendeta Tritunggal di luar sana. Kalau kita menjelaskan kepada mereka dengan 1-2 ayat mereka lalu bilang begini, Pak Pendeta, jangan dong mencomot-comot 1-2 ayat. Coba lihat dong, harus dibaca satu perikop. Biasa untuk mengaburkan jawaban. Ya kan, begitu kan? Lalu mereka baca dari satu perikop. Padahal ada ayat-ayat yang bisa berdiri sendiri, tetapi ada juga ayat-ayat yang tidak bisa dilepas, begitu. Nah, ini mereka trik-trik mereka untuk mengaburkan jawaban. Tetapi mereka sering memakai ayat ini tanpa disadari, atau memang secara sadar karena ayat ini memuat tentang doktrin mereka, Bapa, Anak, Roh Kudus. Saya bacakan dari Matius 28 ayat 19 dan 20. Kata Yesus, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Nah, itu kan. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Mereka berhenti pada ayat yang ke-19 dari Matius 28. Tapi mereka juga mengambil yang di ujungnya aja. Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Itu aja yang mereka ambil sepenggal. Kalau mengikuti cara berpikir mereka, kita lihat perikopnya apa? Perintah untuk memberitakan Injil. Iya kan? Perintah untuk memberitakan Injil. Tetapi mereka mencomotnya aja nih. Ayat 19, kalau boleh dikatakan yang B begitu Ayat 19B aja. Nggak fair kan? Tetapi kita akan bahas ayat 19 dan 20. Ini kan perintah memberitakan Injil kepada 11 rasul itu, Perintah untuk memberitakan Injil. Ini maksudnya sebelum Matias menggantikan tempatnya Yudas Karena itu, ayat 19, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Yesus mengatakan, pergilah dan jadikanlah semua bangsa murid Yesus. Bukan jemaat Katolik, bukan jemaat Protestan, bukan
muridnya para pendeta. Tidak. Semua bangsa muridku. Nah, kalau ini pun diartikan Allah Tritunggal, maka yang tertulis apa? Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa murid kami. Ya kan? Tetapi Yesus tidak mengatakan begitu. Muridku. Kata ganti apa? Tunggal. Itu menandakan Allah satu. Tidak tiga. Ya kan? Karena itu pergilah. Jadikanlah semua bangsa muridku, murid Yesus. Ya. Kan suka ada tuh kalau jemaat pindah ke gereja yang lain tuh gembalanya katanya, oh kalian itu mencuri domba saya. Domba siapa? Yesus tidak mengatakan begitu. Yesus katakan muridku. Makanya dirubah tuh cara berpikirnya. Kan kalau dombaku kan, oh itu bisa diperes, susunya bisa diambil setiap saat, kan gitu kan? Oh itu woolnya, bulunya itu bisa digunting setiap saat, gitu kan? Nah sekarang kita lihat ayat selanjutnya. Dan baptislah, setelah menjadi murid Yesus, baptislah mereka dalam nama Bapa. Nah, dalam nama siapa anak-anak? Dalam nama Bapa. Siapa nama Bapa? Entar dulu. Itu mesti ada nama Anak dan Roh Kudus. Berarti 3 dong. Tadi udah jelaskan, kata Yesus apa? Muridku. Tidak. Lalu baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Lalu setiap membaptis, aku membaptis kamu dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Bapa, Anak, Roh Kudus itu bukan Allah. Tahu? Masa sih kalau ditanya, oh siapa nama Allahmu? Oh nama Allah saya Bapa, Anak, Roh Kudus. Bapak itu sebutan. Ada Bapak Tony, Bapak Tono, Bapak James. Ya kan? Ada Bapak. Sebutan. Nah, Bapak ini ya, waktu firman yang adalah Allah menjadi manusia, di sorga itu kan tetap ada Allah, ada roh Allah. Karena Allah itu roh, dia memenuhi seluruh ruang dan waktu. Dia tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Dia memenuhi seluruh ciptaannya. Dia pada saat yang sama dia ada di sorga, pada saat yang sama dia ada di bumi. Pada saat yang sama dia ada di dalam diri Yesus. Itu Allah. Allah yang di Alkitab. Allah itu roh, bukan pribadi. Nah, pada saat firman, Yesus kan firman yang jadi manusia. Jadi manusia ya, bukan jadi Tuhan. Nah, kalau jadi Tuhan, tadi dibilang, oh, orang Kristen Tuhannya mati. Disalib. Orang Kristen Tuhannya itu dikuatkan oleh malaikat, gitu kan. Dia jadi manusia. Untuk apa? Untuk karya besarnya, menebus manusia berdosa. Ya, menebus manusia, dia mati di kayu salib. Ya. Lalu dia bangkit dan kembali ke surga. Sebagai apa? Sebagai firman, sebagai Allah. Sekarang disebut anak domba. Sebab itu ya, hipergrace itu menghina penyaliban Yesus di kayu salib.
Sama seperti waktu perang salib itu, di mana ada penjualan oleh Katolik ya, surat-surat apa tuh, penembus dosa. Sama, itu sebuah penghinaan terhadap Yesus yang mati di kayu salib. Masa sih dosa hanya ditebus dengan selembar surat? Ya kan? Penghinaan kan terhadap Yesus kan? Berapa kali mereka menghina Yesus? Amin. Yang begitu jangan diikutin. Sebab itu, karena mereka tidak menyembah Yesus sebagai satu-satunya Tuhan Allah yang benar. Ini para penyembah Tritunggal nih, yang ngaku-ngaku Kristen. Hanya untuk mendapatkan biaya perang, hanya untuk menimbulkan semangat tentara, ya, hanya untuk ambisi menundukkan Yerusalem, ya kan? Mereka lalu melakukan dosa yang luar biasa, penghinaan terhadap penyaliban Yesus di kayu salib. Oke? Nah, pada saat Firman menjadi manusia untuk mati di kayu salib sebagai korban tebusan manusia berdosa, Allah yang di surga itu adalah kiasan dari Yesus yang manusia itu. Yesus manusia itu memanggil Yesus roh yang di surga itu dengan sebutan Bapa. Setelah Yesus manusia itu mati di kayu salib dan bangkit kembali ke surga, dia itu adalah Allah. Kiasan Bapa itu sudah tidak diperlukan lagi. Nah, Bapa itu ya namanya siapa? Yesus. Yohanes 17 ayat 11 dan 12. Namamu yang kau berikan kepadaku. Ya kan? Siapa namanya? Yesus. Masalah kalian gak ngerti ya memang belum nyampe otaknya. Nah, pada saat saya menjelaskan tentang Bapa kiasan ini ya, yang terdapat dalam Yohanes 16 ayat 25 dan 26 ya, khususnya ayat 25 ya, Yesus berkata dia memakai kiasan Bapa untuk Yesus roh yang di sorga itu dipotong oleh si siapa? KDS, MDS, saya nggak peduli itu siapa tuh yang dari channel itu, Damai Kasih channel. Dia bilang, Pak Sanipar, jangan ambil sepotong-sepotong ayat, katanya. Lalu dibacakan satu perikop. Katanya perikopnya judulnya apa? Tentang pembetaan Injil. Sementara dia mencomot satu ayat, sepotong ayat dari Matius 28 ayat 19 yang B-nya itu. Lucu kan? Seperti apa tuh? Teriak apa tuh kita? Lalu ya, itu mengenai Bapa. Jelas ya, namanya Yesus ya. Terdapat dalam Yohanes 17 ayat 11 dan 12. Lalu anak. Masa sih nama Allah itu anak? Anak itu adalah sebutan pada saat Firman menjadi manusia yang lahir lewat Maria. Dia disebut anak Allah. Nantinya anak manusia.
dikatakan anak Allah, dia berasal dari Allah. Ya, dia dari atas. Kita lihat di Lukas dulu ya. Lukas 1 ayat 35. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu, tuh anak ya yang akan dilahirkan itu manusia, akan disebut kudus, anak Allah. Jadi anak manusia itu yang dilahirkan oleh Maria, itulah disebut kudus, anak Allah. Maksudnya dari anak Allah itu, ya kita lihat lagi. Dalam, sebentar saya lihat. Dalam Yohanes 8 kalau salah. Bentar ya. Yohanes 8. Saya lihat di sini. Ayat yang 23. Lalu ia berkata kepada mereka, kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Itu maksudnya. Anak Allah berasal dari Allah. Sebab itu dalam diri dia tidak ada dosa waris dari Adam, dan dia tidak berbuat dosa. Itu Yesus. Namanya siapa tadi? Dalam Lukas 1 ayat 31. Hendaklah engkau menamai dia Yesus. Jadi nama Bapa itu Yesus, ya. Anak itu Yesus. Nah sekarang nama Roh Kudus. Kita lihat dalam Yohanes 14 ya. Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Nah, dalam nama siapa? Yesus. Jadi Roh Kudus itu namanya Yesus. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Kurang apa lagi? Nama Bapa Yesus, nama anak Yesus, nama Roh Kudus Yesus. Nah itulah satu nama, bukan? Baptislah mereka dalam nama Yesus. Dan murid-murid tidak ada tuh yang membaptis dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Cari di Alkitab, tidak ada. Dengan tegas Petrus mengatakan apa? Baptislah mereka dalam nama Yesus Kristus. Oh ayatnya di mana Pak? Makanya baca tuh firman Tuhan. Jangan baca buku-buku yang gak ada hubungannya ya. Kita lihat di sini. Dalam Kisah Para Rasul 2 ayat
38. Ini Petrus tegas menjawab. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah, dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Nggak ada satupun murid yang membaptis dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Tidak ada. Yang ada membaptis dalam nama Yesus Kristus. Selesai ya? Oh iya, tapi waktu Yesus dibaptis itu kan ada suara, inilah anakku. Itu suara Bapa. Lalu ada burung merpati. Oh, itu kan lambang Roh Kudus. Lalu ada Yesus. Nah, itu tiga pribadi yang berbeda, tapi satu hakikat. Kasihan ya. Nggak nyampe pikirannya. Jangan karena ada kata-kata inilah anakku, oh itu suara Bapa. Baca Yohanes 5 ayat 37. Ya, baca Alkitab makanya. Jangan dengar dongeng aja. Yohanes 5 ayat 37. Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Itu kata Yesus ya, kata Yesus manusia. Kamu tidak pernah mendengar suaranya. Suaranya nggak pernah kedengaran. Rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Nah, jadi kalau suaranya tidak kedengaran, tidak pernah kedengaran, berarti yang berkata inilah anakku bukannya Bapa. Tahu? Siapa yang bersuara itu? Lihat 1 Petrus. Oh sebentar. Yang bisa bersuara itu adalah Roh Kudus. Apakah Roh Kudus bisa bersuara? Oh, jangan bersuara, memerintah aja bisa. Karena dia adalah Allah. Kisah 13 ayat 2. Pada suatu hari, ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus. Itu berkata, dan dia memerintah. Khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku, untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Bapak, suaranya gak kedengaran. Tetapi Roh Kudus, ini dia memerintah. Dia bersuara dan dia memerintah. Ya, berarti yang bersuara inilah anakku adalah Roh Kudus, yang adalah Allah Bapa. Allah Bapa bukan Bapa. Tuh, tegaskan lagi ya. Kita lihat dalam 2 Petrus 1 ayat 7. Dengar ini. Dan kepada sebentar. 2 Petrus 1 ayat 17. Kami menyaksikan bagaimana ia menerima kehormatan dan kemuliaan dari Allah Bapa ketika datang kepadanya suara dari yang maha mulia. Itu maha mulia adalah Allah Bapa, bukannya Bapa, yang mengatakan, inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Itu suaranya Allah Bapa yang maha mulia adalah Roh Kudus. Ayat 18-nya. Suara itu kami dengar datang dari
sorga. Sama kan narasinya? Jadi yang bersuara itu adalah Roh Kudus yang dari sorga. Lambang dari burung merpati itu adalah Roh Allah. Markus 1 ayat 10. Pada saat ia keluar dari air, ia melihat langit terkoyak dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Markus mencatat hanya roh. Ya. Matius mencatat dalam Matius 3 ayat 16, sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Roh Allah, roh Allah kudus, berarti pasti roh Allah itu Roh Kudus. Roh Kudus adalah Roh Yesus. Roh Allah, Roh Kudus, Roh Yesus. Yesus itu adalah Roh Kudus. Kisah para Rasul 16 ayat 6 sampai 7. Mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Dan setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia, tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Roh Kudus, Roh Yesus. Allah satu, jangan dibagi-bagi tiga, jangan difitnah Allah tiga. Amin. Jadi jangan dipeleset-pelesetin lagi. Matius 28 ayat 19, B-nya itu bahwa itu adalah Allah Tritunggal. Nggak ada Allah Tritunggal, nggak ada. Yang ada adalah Yesus Kristus, satu-satunya Tuhan Allah yang benar. Allah penuh hikmat, Allah segala masa, sebelum segala abad, sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Yudas 1 ayat 25. Baca Alkitab, sembahlah Yesus sebagai satu-satunya Tuhan Allah yang benar, Allah penuh hikmat, Allah segala masa, sebelum segala abad, sekarang dan sampai selama-lamanya. Shalom.